Oke, di video lain kita sudah bahas tentang mindset antara trader dan investor. Selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam lagi untuk investing dan trading ini dengan lebih teknis. So, let's go. Disclaimer, investasi dan trading aset kripto merupakan aktivitas berisiko tinggi. Harga aset kripto sangat volatile dan dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Selain resiko pasar, terdapat juga risiko keamanan seperti peretasan, penipuan, dan kehilangan akses aset digital. Selalu lakukan riset secara menyeluruh, gunakan dana yang siap rugi, dan terapkan manajemen resiko yang bijak sebelum mengambil keputusan. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Pertama-tama, kita bakal bahas dulu tentang apa itu perbedaan mendasar teknis dari trading dan investing. So, trading adalah aktivitas jual beli aset dalam jangka waktu yang cenderung pendek, bisa dalam waktu menit, jam, hari, minggu, bahkan bulanan juga bisa, dengan tujuan mencari keuntungan dari pergerakan harga tersebut. Sedangkan, investasi berarti membeli dan memegang aset dalam jangka waktu lama, dengan harapan nilainya naik seiring waktu, di mana ketika kita membeli sebuah aset tersebut, kita percaya bahwa nilai aset itu akan naik seiring waktu sesuai dengan riset kita. Nah, dalam trading ini juga ada beberapa style atau metode yang biasanya dipakai oleh trader. Contohnya, itu ada untuk short time frame, itu ada scalping dan day trading ya. Kemudian juga untuk jangka waktu menengah, ada swing trading dan juga ada position trading. Kemudian juga ada yang waktunya bervariasi, yaitu momentum trading. Nah, style trading ini biasanya disesuaikan oleh masing-masing trader, sesuai dengan tujuan keuangan, waktu yang dimiliki, resiko, dan karakter psikologis mereka dalam menghadapi market. Dalam trading ini kita juga perlu menguasai skill set atau ilmu analisa agar trade yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan akurat ya. Karena trading kalian umumnya bakal fokus ke pergerakan harga. Untuk menjadi trader yang handal, ada 3 skill ini yang perlu dipelajari dan dikuasai. Yang pertama adalah yang juga sering kalian dengar, yaitu technical analysis. Kedua adalah fundamental analysis. Dan ketiga, khusus untuk dunia kripto, ada yang namanya on-chain analysis. Nah, untuk lebih detailnya, terkait 3 skill ini akan kita bahas di video lainnya. Kemudian, jika kalian sudah bisa menguasai ilmu analisa ini, kalian bisa gain benefit dari trading. Seperti yaitu yang pertama kita tentunya yaitu bisa mendapatkan potensi keuntungan. Tentu tujuan kita dari trading ini adalah untuk mencari keuntungan. Tapi jangan lupa kalau melakukan trade atau open position, jangan menggunakan uang panas. Pakailah uang dingin yang Anda bisa afford jika uang tersebut berkurang atau rugi akibat trading yang kalian akhirnya berujung gagal. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa trading ini tidaklah mudah. Perlu ketekunan untuk meraih kesuksesan dalam trading. Dan yang kedua, yaitu flexibility. Ya, karena trading is very flexible. Kalian bisa membuka trade atau open position kapan saja di market. Tapi perlu saya ingatkan juga bahwa sebuah trade yang baik bukanlah trade yang dibuka di waktu yang sembarangan. Perlu melihat momentum yang tepat di kondisi market yang tepat untuk membuka posisi trade tertentu agar dapat menguntungkan. Karena dalam trade itu juga ada namanya risk and reward. Jadi meskipun trading itu waktunya fleksibel, kita harus tetap jeli dan mendapat mengikuti keputusan yang tepat sesuai keadaan market. Trading itu memiliki resiko yang tinggi, butuh banyak waktu dan jam terbang atau pengalaman. Karena selain ilmu teori analisa tadi, saat melakukan trading, kita juga akan sering mengalami kondisi di mana emosi kita bisa terganggu karena pergerakan harga, sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang kita buat. Oleh karena itu, mengkontrol emosi yang kita miliki juga penting dalam dunia trading. Hal ini akan kita bahas di video-video lainnya. Terkait trading sendiri, sedikit dari opini pribadi saya pribadi nggak merekomendasikan full trading for living, alias kita hanya mengandalkan keuntungan dari trading sebagai satu-satunya sumber penghasilan untuk kebutuhan hidup. Kenapa? Karena pada dasarnya, trading adalah aktivitas yang sangat high risk. Pasar itu bisa sangat fluktuatif, dan kondisi psikologis kita juga nggak selalu stabil. Tapi memang, saya juga nggak menutup mata, ada orang-orang di luar sana yang berhasil hidup dari hasil trading mereka. Itu fakta. Namun buat saya, yang paling penting adalah atur resiko kalian dengan bijak. Sekarang lanjut ke investing atau investasi. Nah, untuk investasi ini, saya suka untuk belajar dari sosok investor legendaris yang saya kagumi dan juga pasti banyak dari kalian kenal ya, yaitu Warren Buffett. Dia pernah bilang kayak gini, risk comes from not knowing what you're doing. Dan ya, itu benar sekali. Kalau kita nggak tahu apa yang kita beli, ya wajar kalau kita panik saat harganya turun, atau bingung saat market tidak menentu. Karena di dalam investasi itu, pasti kita juga mengalami penurunan harga atau volatilitas harga. Jadi sebelum beli suatu aset, apalagi buat dijadikan investasi, wajib untuk kita pelajari dulu fundamental dari aset tersebut. Nah, terus bagaimana cara mempelajari proyek kripto? Yang pertama itu jangan cuma lihat hype atau harganya yang naik cepat atau turun cepat. Kemudian kita juga harus cari tahu dulu apa tujuan proyeknya, siapa tim di baliknya, dan apakah mereka punya rekam jejak yang jelas. Dan juga ada namanya white paper di kripto. Baca juga white papernya dan roadmap-nya untuk lihat rencana jangka panjangnya, realistis atau enggak. Terus kemudian juga kita bisa perhatikan tokenomics, seperti berapa total supply token dan bagaimana distribusinya.
Terakhir, cek juga apakah proyek tersebut punya dukungan komunitas yang aktif dan partner strategis. Intinya, sebelum naruh uang, pastikan kalian benar-benar paham apa yang kalian beli. Jadi, satu hal yang mau saya tekankan adalah, kalau kalian sudah memilih mindset sebagai investor, maka kalian juga harus set ekspektasi bahwa investasi ini dijalankan untuk tujuan jangka panjang. Dan worst case-nya, jika proyek tersebut tidak berhasil, maka kalian siap untuk kehilangan uang yang kalian investasikan. Nah, investasi itu bukan soal hari ini untung berapa persen, minggu depan berapa persen, bulan depan berapa persen. Tapi bagaimana uang yang kita tanam, itu bisa bertumbuh dan bantu kita capai tujuan finansial besar di masa depan. Untuk kelebihan dari investasi sendiri adalah pastinya kalian bakalan lebih santai. Nggak seperti trading, yang harus standby terus di market. Kemudian potensi profitnya juga besar, asal kalian menginvest dalam proyek yang baik dan benar. Tapi juga tentunya ada kekurangannya, yaitu hasilnya tidaklah instan. Investasi butuh lebih banyak kesabaran, dan risiko yang paling parah kalau kalian salah ngambil keputusan investasi, itu resikonya adalah proyek gagal, dan uang yang kalian investkan akan berkurang drastis, bahkan habis. Jadi perlu riset mendalam secara mandiri mengenai aset yang diinvest. Terus, sekarang yang jadi pertanyaan, gimana cara tahu kita cocoknya trading atau investing? Ini personal opinion, pendapat dari saya. Pertama, pertimbangkan waktu yang kalian punya. Berapa banyak waktu luang yang kalian punya setiap harinya? Jika waktu luang hanya sangat sedikit, bahkan sangat sibuk setiap harinya, saya lebih menyarankan untuk invest saja, karena trading ini juga perlu pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat. Kedua, pertimbangan tujuan keuangannya. Apakah tujuan kalian untuk membangun rencana finansial jangka panjang, atau hanya mencari keuntungan dalam waktu yang cepat saja? Jika memang untuk tujuan finansial jangka panjang, maka lebih tepat untuk berinvestasi. Sedangkan trading sendiri untuk mencari potensi keuntungan dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian yang ketiga, sesuaikan juga dengan psikologi dan kontrol emosi, karena keduanya ini memiliki dampak yang berbeda terhadap emosi dan psikologi kita. Saat berinvestasi, umumnya kita harus sabar dan tenang menghadapi fluktuasi jangka pendek. Sedangkan dalam trading, kita perlu mental kuat untuk mengambil keputusan dengan cepat dan menanggung kerugian sesekali tanpa panik. Dan yang terakhir, lihat skill dan pengetahuan yang kita punya. Karena untuk investing, kita cukup dengan pemahaman dasar ekonomi dan analisa fundamental saja. Dan juga bisa belajar sambil jalan. Sedangkan trading itu butuh skill teknikal, pemahaman chart indikator, manajemen resiko, dan strategi yang lebih kompleks. Yang tentunya perlu dipelajari dengan tekun. Jadi, mau pilih trading atau investasi, semuanya punya kelebihan masing-masing. Yang paling penting adalah kalian paham mana yang lebih cocok dengan kondisi kalian saat ini, baik dari sisi psikologi, keuangan, maupun toleransi terhadap resiko. Jangan ikut-ikutan, tapi sesuaikan dengan tujuan dan kecocokan kalian sendiri. Di video berikutnya, kita akan bahas cara kelola resiko dan psikologi di dalam trading dan investasi. So, langsung aja ke next video.